yang white cafe aja. Dadah panjang. Kamu aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqum minkum ummatin yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shallallahu alaihi wasallam. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi Allah Azza wa Jalla, Rabb seluruh alam, yang sudah memberikan kita banyak sekali nikmat. Yang nikmat itu kita dapatkan di hari ini, sehingga kita bisa berkumpul, bersilaturahmi, bercengkrama, makan siang bersama di dalam pertemuan kali ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang penuh iman, dalam keadaan banyak sekali amal soleh yang kita ikhtiarkan hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keberkahan tercurahkan kepada beliau, kepada keluarganya dan para sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin hingga yaumil akhir. Kepada seluruh bait, Pak Renaldi dan sekeluarga, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sudah bersedia kesempatan. Makannya enak sekali Pak ya. Boleh besok Pak. Alhamdulillah ya. Udah pada makan semua belum? Belum dua kali. Belum dua kali ya. Tinggal dibungkusnya doang. Baik. Hari ini kita bertemu bersilaturahmi, selain kita ngumpul-ngumpul, bertukar pikiran, bertukar cerita, kita juga ingin mengadakan arisan. Ini sudah putaran keberapa ini? Dua atau tiga? Baru mulai lagi ya. Udah dikocok belum? Belum. Mau dikocok? Baik. Sambil nunggu kedatangan teman-teman lain, kita adakan sedikit kajian ya. Sehubungan dengan ujian yang kita hadapi sehari-hari. Ujian itu dialami oleh setiap orang tanpa terkecuali. Ujian yang menjadikan kita bertambah kuat keimanan, karena setiap kali dikasih ujian, terutama ujian tidak enak, kita pasti semakin banyak, semakin sering menyebut nama Allah ya. Semakin banyak dan semakin sering kita memasrahkan diri kita kepada ketetapan yang Allah berikan kepada kita. Semakin sering dan semakin yakin bahwa Allah itu sedang memberikan kasih sayangnya kepada kita. Banyaknya ujian harus diiringi juga dengan banyaknya kita mengingat Allah. Di samping kita berdoa, di samping kita berikhtiar, tentu ada hal-hal yang lain yang harus kita hindari agar ujian yang kita hadapi bisa lebih cepat selesai, bisa lebih kuat kita jalani, dan mudah-mudahan menjadikan pahala amal soleh buat kita semua ya. Ada 3 hal yang harus kita hindari dalam menempuh ujian kita ya. Apa saja yang kita hindari, apa yang harus kita lakukan? Mari kita awal dulu kajian kita dengan membaca ta'awudz di buku kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, ada beberapa perkara yang harus kita hindari agar ujian kehidupan yang kita alami bisa lebih kuat kita sikapi. Yang pertama, kita harus menghindar dari sikap masa bodoh. Masa bodoh yang dimaksud adalah kita harus tetap belajar, ya. Karena belajar dalam artian untuk mendapatkan ilmu ini poin penting pertama yang harus kita hadapi. Tidak mungkin kita bisa menghadapi ujian kalau tidak ada ilmunya. Tidak mungkin kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan kalau kita tidak tahu dari mana harus kita mulai menyelesaikan masalah itu. Ibarat kalau kita dikasih ujian waktu kita sekolah dulu, entah di SD, SMP, atau SMA, setiap kali mau ada ujian, pasti setiap kali itu pula kita membersihkan diri dengan belajar. Tergantung dari temanya apa yang mau dipelajari, kan, materinya apa. Gak mungkin kita mau ujian matematika kita belajarnya bahasa Indonesia, gak mungkin. Atau misalnya belajar bahasa Indonesianya ujiannya tentang kata kerja, ada aktif, ada pasif gitu ya. Memberi, memberikan, diberi, diberikan, itu kan semua hal-hal yang sifatnya spesifik begitu ya. Tidak mungkin kita mau ujian tentang kata kerja terus kita belajarnya kata sifat misalnya gitu ya, kan nggak nyambung ya. Demikian pula halnya dalam kehidupan kita. Kita dikasih ujian masing-masing, pasti dapat ujian kan ya. Ada yang dikasih ujian belum dapat pasangan, ada yang sudah punya pasangan tapi dikasih ujiannya pasangannya punya kelakuan yang tidak sesuai dengan kita harapkan. Ada yang sudah dapat pasangan sesuai dengan yang kita harapkan, belum dikasih keturunan, itu ujiannya. Ada yang sudah dikasih keturunan, ternyata keturunannya bikin repot ya. Ada yang dikasih ujian punya pasangan, punya keturunan, punya pekerjaan, tempat kerjanya saling sikut-sikutan gitu ya. Banyak sekali ujian yang kita hadapi dan setiap ujian itu beda-beda. Nah, untuk itu tugas yang pertama yang harus kita sikapi, kita harus menghindar dari sikap masa bodoh, sikap tidak mau belajar, sikap tidak mau menambah ilmu. Kita harus belajar setiap saat, termasuk juga belajar dalam hal ini, belajar agama. Coba kita cek dan dicek ya. Setiap kita belajar agama, pasti konotasi kita belajar agama itu harus ngaji, harus belajar tajwidnya, ya, harus datang ke tempat pengajian, gitu kan. Padahal namanya belajar agama itu nggak harus seperti itu ya. Dari setiap orang yang kita temui aja kita bisa belajar agama. Dari orang yang misalnya kita perhatikan di tengah jalan kita melihat ada orang yang mengamen dengan segala kemampuan yang terbatas dalam bidang menyanyi, tapi dia berusaha untuk dapetin uang dengan cara yang halal, dia ikhtiar, itu kita biasa belajar ya. Kita bisa belajar, oh ternyata saya harus lebih banyak bersyukur ya. Saya banyak sedikit masalah dikit ngomel, sementara orang itu masalahnya lebih banyak daripada saya tapi dia lebih kuat dalam menghadapi kehidupan. Artinya itu sebenarnya kita sedang belajar. Apalagi kalau kita belajarnya langsung dari sumbernya. Apa sumber agama kita? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau sudah bicara Al-Quran baru beneran kita ngaji. Kayak sekarang ini kita ngaji nih. Karena kebanyakan manusia itu seringnya ilmu tentang dunia mereka tahu, tapi ilmu tentang akhirat, ilmu tentang agama kurang tahu ya. Sehingga jangan heran kalau di negara kita banyak sekali tahu tentang ilmu keduniawian, tetapi untuk ilmu akhirat, masalah warisan,
masalah fikih itu banyak yang tanda tanya gitu ya. Kenapa? Karena kurang pelajarannya gitu. Coba kita buka ayatnya ya. Mari kita buka suratnya. Teman-teman bawa mushafnya atau bawa Al-Qur'annya, HP yang ada mushafnya. Surat Ar-Rum surat 30 ayatnya 7 dan 8. Sebentar ya, saya buka dulu ya. Surat Ar-Rum surat 30 ayatnya 7 sampai 8. Mempersingkat waktu, kita baca artinya aja ya. Siapa mau baca artinya? Surat Ar-Rum surat 30 ayat 7 sampai 8. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhan. Kata Allah di ayat ini, ya'lamuna zahira minal hayatid dunya. Manusia itu mengetahui yang lahir, yang tampak dari kehidupan dunia. Dan ini kita perhatikan sekali ya. Kita kalau mau berangkat kerja dari rumah ke kantor, kita tahu jam berapa mesti berangkat supaya kita nyampe kantornya tidak telat. Kita tahu sampai kantor nanti kita mesti ngerjain apa. Kita tahu nanti makan siangnya di mana. Ya, setelah makan siang mau kemana, kita tahu. Karena itu sudah sehari-hari kita kerjakan ya. Janjian sama orang di tempat yang mana, jam berapa, parkir di mana, kita tahu. Mengetahui yang lahir, yang tampak dari kehidupan dunia. Tetapi ada manusia yang hanya tahu tentang dunianya aja. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Tentang kehidupan akhirat dia lalai, dia lupa mempersiapkan diri. Keasikan, keenakan tinggal di dunia, lupa kalau nanti harus pulang kampung ke akhirat. Keasikan kita mencari rezeki di dunia, lupa kalau rezeki yang kita kejar-kejar itu suatu saat akan kita tinggalkan. Kita pulang bawa apa? Sepiring nasi pun kita nggak bisa bawa pulang ya. Cincin yang kita pakai, jam tangan yang kita kenakan, kalung, anting, gelang, itu nggak bisa bawa pulang kan? Kita cuma bawa kain kafan aja, sama amal soleh. Ya. Jadi persiapkan. Jadi sikap pertama yang kita harus hindari adalah hindari untuk bersikap masa bodoh. Ya. Kita harus mulai belajar ilmu agama. Kata Allah di ayat 8-nya, kenapa manusia itu tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka sendiri? Bukankah dulu kita pernah tidak ada di dunia ini? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun yang lalu kita ada di mana? Nggak ada di sini teman-teman. Belum nyampe ke dunia. Nanti 60 tahun dari sekarang, 70 tahun dari sekarang, 80 tahun dari sekarang kita ada di mana? Juga nggak ada di sini lagi. Udah pindah alam kita. Kenapa kita nggak mikir itu? Kata Allah itu. Allah itu tidak menciptakan langit dan bumi, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang sudah ditentukan. Sudah ada tentunya kita waktunya nih ya. Yang sudah punya kepala 5, kepala 6. Ya, ini bukan aku takutin nih. Saya 6 lebih. Bukan aku takutin, tetapi ya sudah sunatulahnya demikian ya. Tidak bisa kita hindari. Bisku berapa? 17. Jangan dianggap remeh omongan saya. Baik. Itu yang pertama, hindari bersikap masa bodoh. Sekarang yang kedua, apa yang harus kita hindari? Kita hindari berbuat dosa, berbuat maksiat ya. Kan tambah umur mestinya tambah banyak amal soleh. Kalau tambah umur malah tambah banyak dosanya, itu kebangetan kita ya.
Tambah umur harusnya tambah banyak belajar ilmu agama. Jangan tambah umur tambah malas datang ke kajian agama. Diundang diam-diam baik gitu ya. Kenapa ya? Siapa itu? Ambiar juga siapa itu? Baik, perkara maksiat itu mesti kita pahami teman-teman. Maksiat yang kita kerjakan sebenarnya mengundang kesialan, mengundang petaka ya. Jadi kalau kita mau selamat, kalau kita mau aman dan nyaman, hindari berbuat dosa, berbuat maksiat ya. Coba kita buka ayatnya, surat 42 ayat 30. Surat 42 ayat 30. Surat Asy-Syura ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar atau dari kesalahan sudah kau. Jazakallahu khair ya. Wa ma asobakum, dan apapun musibah yang telah menimpa kamu, min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'funa an katsir ya. Apapun musibah yang menimpa kamu, perbuatan tangan kamu sendiri itu ya. Dan Allah sudah banyak memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Ini kalau mengatakan kata kamu, berarti Allah itu sedang bicara kepada kita ya. Jadi boleh tuh kalau kita mau menekankan ayat ini untuk kita, tafsirnya kita bisa ganti nama atau kata kamu itu dengan nama kita. Musibah apapun yang menimpa kamu, Fan, gitu ya, kira-kira begitu ya. Jadi ayat itu kalau kita baca seakan-akan Allah sudah berbicara sama kita. Mestinya itu menjadikan kita lebih takut untuk berbuat maksiat, karena Allah bicara langsung sama kita. Jadi kamu tuh, Fan, kalau kamu bikin dosa, ya, itu perbuatan dari dosa kamu itu pasti menimpa kepada kamu sendiri akibatnya. Pasti kamu kena musibah, begitu kira-kira ya. Itu pun Allah sudah banyak memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan kamu gitu. Jadi sebenarnya teman-teman, kita punya dosa itu tiap hari bikin dosa kita sebenarnya ya. Begitu melek ya. Begitu melek kita suka bikin dosa. Tapi dari sekian banyak dosa itu ternyata Allah sudah banyak sekali memaafkan kesalahan kita ya. Cuma kita suka nggak ngeh ya, nggak sadar. Itu poin kedua ya, hindari berbuat maksiat, berbuat dosa. Sekarang poin ketiga, apa yang harus kita hindari? Di poin ketiga kita harus hindari untuk jarang berdoa. Menghindar untuk jarang berdoa berarti harus sering berdoa. Harus sering berdoa ya. Kenapa? Karena setiap dari kita tidak punya kemampuan apa-apa selain dari apa yang Allah kasih kepada kita. Banyak minta. Banyak minta ya. Dan kita seorang hamba, kita kan hamba ya. Nggak ada apa-apanya kita ini. Siapa yang bisa ngasih kita rezeki? Allah. Yang ngasih kita sehat siapa? Allah. Yang ngasih kita bisa kemana-mana siapa? Allah. Yang ngasih kita pakaian, yang ngasih kita tempat tinggal, yang ngasih kita tempat kita bekerja, itu semua Allah. Nah, jadi di sini harus sering berdoa, meskipun doa yang kita panjatkan itu belum dikabulkan sama Allah. Kenapa kita harus sering banyak berdoa? Ibarat kita ini, kalau kita ngeliat anak kita, anak kecil yang sudah ada kepengennya. Kalau anak kecil itu kalau kepengen mainan dan sebelum mainan itu diperoleh, apa yang dilakukannya? Ngerengek terus kan? Artinya apa? Dia betul-betul totalitas, saya maunya itu ya, itu terus yang dimintain. Nanti dikasih nggak? Dikasih, insya Allah ya, kalau orang tuanya bijak gitu ya. Sedangkan Allah itu lebih daripada orang tua kan. Allah itu punya segala macam kuasa. Terus kalau kita punya kesadaran diri bahwa kita ini tidak bisa minta apa-apa selain kepada Allah, maka kalau kita minta sesuatu, ya merengeklah kita. Itu tandanya kita serius. Kan ada orang berdoa sekedar doa doang, sekedar ngucapin dari lisan aja tapi nggak nyampe ke hati. Sekedar pengen punya sesuatu
ingin memiliki sesuatu tetapi tidak sungguh-sungguh. Dari mana tahu tidak sungguh-sungguh? Ya karena doanya cuma sebentar doang, seminggu 2 minggu, habis itu ditinggalin doanya. Sebulan 2 bulan ditinggalin doanya. Nabi Muhammad SAW aja berdoa untuk dipindahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, itu doanya 3 tahun itu baru dikabulkan doa sama Allah tuh. Bagaimana dengan kita yang bukan nabi ya? Kita nabi bukan, keturunan nabi bukan, kuliah di tempat pesantren sana sini ya enggak juga, kita biasa, orang biasa. Terus kita pengen doa kita dikabulkan sama Allah, sementara kita berdoa setengah-setengah, penyakit dalam hati, dan tidak diikuti dengan kelakuan kita. Kepengennya masuk surga lagi, paling tinggi lagi surganya, surga Firdaus, selevel sama Nabi, tapi kelakuan kita masih jauh gitu ya. Maka di sini kita perlu banyak berdoa. Apa ayatnya? Ada surat Ghafir surat 40 ayat 60. Surat 40 ayat 60. Bentar ya. Lagi nggak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenalkan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Sadaqallahul azim. Jazakallah khair. Allah berfirman, wa qala rabbukum, berfirman Tuhanmu, ud'uni astajib lakum, ya, berdoalah kepadaku ya, dan pasti akan aku kabulkan doa itu untukmu. Jadi sifat doa itu teman-teman 3 ya, dikabulkan oleh Allah saat itu juga, atau kedua dikabulkan tetapi tidak diberikan, jadi nanti gitu ya, nantinya itu bisa di dunia ini, bisa juga nanti di akhirat dikabulkan tapi balasannya nanti ya di akhirat. Atau ketiga diganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita harapkan, mintanya motor atau dikasih mobil misalnya gitu ya, seperti itu. Jadi Allah tuh mengabulkan bukan seperti yang kita inginkan, tapi Allah kabulkan seperti yang kita butuhkan. Karena keinginan dan kebutuhan itu beda ya. Kalau cuma ingin doang, sama juga ingin kan, tapi belum tentu butuh. Nah Allah tuh memberikan yang kita butuhkan. Nah dari 3 poin ini, mari sama-sama kita introspeksi diri ya. Adakah kita jarang berdoa? Adakah kita masih terus berbuat maksiat? Dan adakah kita masih tidak mau belajar menambah ilmu kita? Kita sama-sama paham kita sudah bukan anak-anak muda lagi, meskipun jiwa kita masih muda. Masa muda nggak jiwanya? Masa muda ya, bahkan harus ada yang kepengen ya, kepengen rumah maksudnya, kan kepengen yang lain, kepengen rumah, kepengen kendaraan. Jangan ibu apa? Pengen rumah. Yang penting asal suami nggak selingkuh juga udah mau dosa. Bersyukur gitu ya. Iya. Tapi nambah ilmu itu ya harus kita tambahkan dulu, karena ilmu itu bagian dari pengetahuan dasar ya. Dengan ilmu itu kita bisa beramal lebih baik ya. Jangan sampai kita beramal tetapi nggak tahu ilmunya. Alih-alih dapat pahala yang banyak karena amal kita bagus gitu ya, ternyata amal yang kita bagus tidak berdasarkan ilmu yang benar gitu. Jadi nggak diterima kan. Sesuatu yang tidak benar nggak diterima. Ada orang sholat subuh saking pengen solehnya 3 rakaat, tiap hari 3 rakaat gitu kan, lebih bagus daripada sholat subuh biasanya. Diterima nggak? Enggak, karena salah ilmunya itu. Salah ilmunya gitu ya. Ada yang sholat tahajud rajin, tapi sholat fardunya, sholat wajibnya belang bentong. Salah ilmunya itu. Salah ilmunya, karena yang fardu pasti harus diutamakan daripada sunnah gitu ya. Sebagus-bagusnya sholat sunnah, kalau fardunya nggak dikerjakan, kena juga ntar. Salah ilmunya itu. Coba kita buka surat terakhir, ayat terakhir ya, surat 52. Surat 57. Surat
Al-Hadid. Bentar. Ayat 16. Surat 57 ayat 16. 16. Ayat 16. Mantap suaranya soalnya nih. Scroll ke atas, scroll ke atas. 16 ada nggak? Ada. Ada 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah oleh Yang atasnya. 16. Belum dibakar. 16. Baginya 2 kan. 57 surat 57 ayat 16 benar suratnya. Soalnya benar. Masuk. Bagian 2. Belumkah ya itu ya? Belum dibakar. Bismillahirrahmanirrahim. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hari mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Sadaqallahul adzim. Jazakallahu khairan. Belum tibakah waktunya bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah? Kita kapan lagi sih mesti mengingat Allah? Kapan lagi kita mesti ingat Allah? Kita sudah di kepala 5, di kepala 6. Terus kalau masih kita tunda-tunda untuk belajar, mau kapan lagi belajarnya? Sementara tidak ada yang menjamin usia kita sampai tahun depan, sampai bulan depan, sampai besok pun kita nggak ada yang menjamin. Nyampe nggak kita sampai besok? Jadi kalau ada dikasih kesempatan untuk datang ke majelis ilmu untuk ngaji, datang. Kalau dikasih kesempatan undangan untuk hadir ke pengajian, hadiri. Karena nggak tahu pekan depan mesti nggak ada. Jangan-jangan udah beda situasinya ntar. Kata Allah, belum tibakah waktunya bagi orang yang beriman? Ini panggilan buat orang beriman. Jadi kalau kita merasa diri kita beriman, ini panggilan buat kita. Kalau yang nggak beriman nggak apa-apa ya. Kalau yang nggak beriman nggak apa-apa. Itu serah. Silahkan. Kayak puasa kan? Puasa kan untuk orang yang beriman diwajibkan Betul. puasa. Kata Allah di ayat ini, jangan sampai mereka berlaku seperti orang-orang dulu yang telah menerima kitab dari Allah sebelumnya, kemudian tidak mengikuti ajaran yang disampaikan kepada mereka. Apa yang terjadi? Kata Allah, mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Kalau hati udah keras, udah blok gitu Pak, nggak bisa lagi dengerin kata-kata nasihat. Dikasih tahu untuk datang, nggak datang. Itu tanda hati udah keras tuh. Halo. Ini ngomong Allah dong Pak. Pas setuju. Iya benar. Yang umur kepala 5, kepala 6 itu. Yang kepala 4 belum. Oke, ntar gue bahas nih. Iya. Gue bahas. Dan Ustaz Sugeng udah mulai panas. Baik, kira-kira begitu teman-teman ya. Udah ngantuk nih. Mari kita kajian kali ini kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Nggak usah nunjuk-nunjuk orang lain ya. Nunjuk ke diri sendiri. Sebelum tutup saya tambahin dulu ya. Iya. Pak Irfan itu kan sering ngirim apa namanya? Oh iya. Ngeser lah bahasa ini mah. Pak Irfan kan sering nge-share apa namanya doa ya sebelum aktivitas ya. Siap-siap mau nangis katanya. Apa namanya lupa saya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa pagi apa namanya? Allahumma ini Allahumma inna as'aluka ilman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu doa siapa? Itu doa Nabi. Itu Nabi setiap pagi minta sama Allah kayak gitu.
dilakukan setiap duha atau setiap kopi subuh, ya, gitu. Itu dilakukan. Ini kenapa saya bisa begini? Karena saya sering ngaji, bukan ngaji baca Quran sama ngaji beda ya. Kalau ngaji itu kan datang ke tempat kajian, kalau baca Quran kan beda, ya kan? Nah, saya sering ngaji, jadi saya tahu apa yang dibicarakan sama guru. Allahumma ini ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Setiap pagi itu Nabi minta diberikan ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu yang bermanfaat? Dia takut sama Allah, menambah takwa supaya dia tidak meninggalkan sholat wajib dan sholat sunnahnya, gitu. Itu ilmu nafi'an. Ya, kayak isanya harus di masjid jamaah, subuhnya harus di masjid jamaah, gitu. Bolehlah kalau lohor mungkin sekali di rumah nggak jadi masalah, tapi itu kalau ada uzur. Kalau nggak ada uzur harus di musola atau di masjid, gitu. Lebih wajib, gitu kan, untuk lelaki ya, bukan afdol, wajib. Kalau perempuan sholat di rumah di penjuru kamar yang tidak kelihatan. Kalau perempuan dia ibu, terus minta rezeki yang halal, rezeki yang barokah, bukan rezeki yang banyak. Tuh, kan kaki depan sering ngirim, ya kan? Nah itu makanya dibaca, ditaati sama kita, dipakai, gitu. Minta rezeki yang bermanfaat, rezeki yang halal, barokah untuk keluarga dimakan. Satu lagi, amalan yang diterima. Kan belum tentu kita haji kita diterima, belum tentu kita sholat kita diterima, kan gitu. Belum tentu kita baca Quran juga diterima, kan gitu. Makanya doanya begitu. Itu setiap pagi Nabi minta, gitu. Nah, kalau bisa apa yang saya ngomong ini nih, ya, yang sering Pak Irfan suka nge-share di WA tuh, itu dipakai. Jangan cuma baca doang, gitu. Ilmunya Sama ya ibu ya. gitu. Ilmunya harus dipakai. Ilmu yang bertakwa, takut sama Allah, lebih takut gitu. Bukan sekedar baca ilmu nafi'an, rizqan thayyiban, gitu kan? Bukan. Itu apa artinya gitu loh. Itu diterjemahin, Dipahami gitu ya. pahamin. Dan dipraktekkan. Gitu. Dipraktekkan. Jangan kalau udah dibilang ilmu nafi'an itu kita harus waspada. Jangan hibah sama orang, jangan iri sama orang, takut sama Allah, gitu. Sholat jangan ditunda-tunda, takut sama Allah, gitu. Itu ilmu yang takut sama Allah, bukan ilmu yang sekedar ilmu, gitu. Ya alhamdulillah, orang melihat penampilan saya kayak begini kan. Ada juga temen yang lu kayak mualaf lu kan. Karena apa? Karena mungkin lihat penampilan saya gitu kan. Gitu. Dikiranya saya nggak pernah sholat. Ya belum tentu lah. Sholat saya juga belum tentu terima. Ya kan? Umroh saya juga kemarin belum tentu terima. Kan gitu. Nah makanya kita doanya itu. Lakukan doa itu di setiap qobliyah subuh sama duha. Gitu. Setiap Nabi minta kalau pagi. Saya kira itu aja deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau yang mesti lalai itu nggak pernah baca kayaknya. Udah pernah baca enggak ya? Atau mungkin enggak dibaca tapi dia masih Karena kadang-kadang kalau kita hayati, lalai itu kan suatu kenikmatan. Ntar saya tunggu deh. Ya, itu menurut saya suatu kenikmatan. Yang ibaratnya kita langsung sama Allah ya. Yang saya rasa gitu. Ternyata benar juga sesuai dengan keterangan apa yang disampaikan Pak Ipan, memang benar itu. Ya Cuma saya curiganya gini, kalau memang dia udah baca tapi nggak dilaksanakan, kira-kira itu gimana tuh Pak? Saya tanya lagi Pak. Kembali lagi ke dia ke Kan gitu orangnya. kan? Karena kan kita punya rasa sayang gitu, jangan sampai waktu itu ya terlewatkan sia-sia. Kembali ke orangnya. Dan lagi itu kan bukan untuk orang lain. Dan lagi Kita kan. kembali kami Pak Bispo, Ya. kalau kita sudah beribadah, ya sudah bertakwa kepada Allah, itu harus takut semuanya. Mau ngomongin orang begini takut, karena nanti amal kita nggak diterima nanti di sana. Yang jelas kita rugi kalau ngomong Bukan rugi lagi. Iya, kan kita kan Percuma kita sholat tulang manusia tungging. itu butuh.
Percuma Butuh kita pada sholat Allah. Kita bukan butuh malam, keluarga, sholat Allah teman kita butuh duha. Allah seperti itu kalau aja. kita masih ada dengki sama sesama manusia, amal kita nanti di sana kosong, itu yang dibilang bangkrut. Itu ya, kita kan cara menalarkannya kayak gini ya kan, karena kita kan bukan ustaz, hanya tahu gitu. Dan udah dipraktekkan insya Allah mudah-mudahan. Harus dipraktekkan. Sedikit menyambung apa yang ditanyakan oleh Fimisku tadi. Gimana ya kalau ada kita sudah tahu ilmunya, tapi kok kita tidak mengerjakan? Kenapa kita nggak mengamalkan gitu ya? Nanti ada teguran tuh dari Allah tuh. Iya. Dalam surat As-Saff ayat 60, surat 61 ayat 2, Allah bilang, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Ini pertanyaan dari Allah ya. Pertanyaannya bukan berarti Allah nggak tahu, tapi Allah ingin membuat kita berpikir. Kok kamu itu mengatakan sesuatu tapi kamu nggak ngerjain yang kamu katakan itu? Kamu nyuruh orang lain buat sholat tapi kamu nggak sholat, ibaratnya gitu ya. Nyuruh orang lain ngaji tapi kamu nggak ngaji. Ya. Nyuruh orang lain sedekah tapi kamu nggak sedekah. Apa kata Allah di ayat berikutnya, ayat ketiganya? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hal itu sangat dibenci di sisi Allah jika kau mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi ada kebencian dari Allah kepada hambanya, yang hambanya itu hanya mengatakan sesuatu tetapi tidak mempraktekkan, tidak mengamalkan apa yang dia katakan itu. Jadi seyogyanya kalau kita sama-sama belajar, artinya bukan cuma kita nyuruh orang lain untuk mengerjakan kebaikan, kita pun yang nyuruh harus juga mengerjakan kebaikan. Jadi ini lagi-lagi bukan untuk tunjuk-tunjuk orang, lu salah, lu kafir, lu misalnya gitu kan. Tapi ya kitanya yang harus sama-sama perbaiki diri. Artinya mengajak nih. Inilah yang tercantum di dalam surat Al-Asr yang sering kita baca itu ya. Wal asli innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian, kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang punya iman, mereka punya amal soleh, mereka saling nasihat menasihati dalam kebenaran, Nah, itu. dan saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Jadi kalau ngasih nasihat, maka yang ngasih nasihat pun harus mau dinasihati, kan gitu ya. Jadi sama-sama ya. Ini saya ngomong di sini juga sama. Kalau saya salah, pasti saya juga ada salahnya gitu. Ya. Dan teman-teman tolong koreksi saya, tolong ingatkan saya gitu. Insya Allah kita sama-sama saling mengingatkan. Amin. Seperti gini juga Pak ya, kalau kita udah tahu nggak melakukan, ya itu yang dibilang jolim itu, jolim kepada diri sendiri. Tapi kita juga belum tentu pamisku orang itu dilihat sama kita nggak pernah sholat, Ini padahal mah dia, nggak ngoreksi orang lain diri kita. padahal dia lebih sholatnya lebih Iya, bagus dari bukan. kita. Kan Bukan ada di situ juga jauh kayak terlalu gitu. jauh, ini mah maksudnya diri kita, balik lagi ke diri kita. Kita Hmm. tahu, kita nggak melakukan, tahu ilmunya, sih kita nggak melakukan jolim Pak. Ya kan Pak ya? Betul. Ya. Nggak usah ngoreksi orang jauh, terlalu jauh sama orang lain mah kita aja juga. Ya, mudah-mudahan bisa saling introspeksi diri ya. Ya, Kita berkumpul ini insya Allah ada manfaatnya. kan Meningkat kan kita. dianjurkan pamisku nih, Pak Dwi, pamisku kan dianjurkan sama Nabi, berikanlah ilmumu kepada Iya. sesama walaupun sebesar biji pisang. Kan gitu. Apa yang kita punya nih, ilmu kita dari Harus disampaikan. harus disampaikan. Gitu. Kalau nggak disampaikan kayaknya berat. Harus, mudah-mudahan sama deh ilmunya kan gitu. Ya, mari kita tutup ya dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, datangnya dari saya pribadi. Kalau yang benar tentu hanya dari Allah semata. Amin. Alhaqum yarabi fala takum tanamul tarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya gitu.